Haleluya, Shalom saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Kasih-Mu dan rahmat-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir menemani kami. Dan kami tidak akan kekurangan apapun bersama Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi segala-galanya. Terima kasih Bapa, dan kami mohon semua ini demi Kristus Tuhan Allah pengantara kami, yang bersama dengan Dikau Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya saudara. Kita buka dalam Markus 8 14 hingga 21 tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Wow, firman Tuhan yang kita bacakan tadi itu begitu indah saudara. Dan kita warnakan renungan kita dengan tema berganda. Ya saudara, berganda. Dalam pembacaan ini kita melihat bahwa para murid lupa membawa roti, ya. Dan hanya ada 1 roti di dalam perahu. Ini mungkin sisa ya saudara, sisa dari bekal roti yang sebelumnya, ya. Dan kalau kita melihat mereka itu berpikir tentang kurangnya material, kurangnya makanan, kurangnya satu bekal jasmani. Tetapi yang sebenarnya saudara, yang kurang bukan roti itu, tetapi pengertian hati mereka secara rohani itu yang kurang saudara. Mereka sebetulnya sudah melihat mujizat roti yang berganda-ganda yang Yesus lakukan. Tetapi mereka belum memahami bahwa Kristus itulah roti sejati. Kristus itulah yang mencukupkan. Dalam segala kekurangan, Yesus mencukupkan. Mereka tidak mengerti itu. Nah, karena itu Yesus memperingatkan mereka, awas dengan ragi Farisi dan Herodes. Mengapa? Ragi itu saudara pelan-pelan mengembangkan seluruh adonan menjadi roti yang begitu baik. Namun saudara, dalam kehidupan kita harus hati-hati tentang apa ragi yang kita pakai. Ragi orang Farisi yang sering kali mau melihat tanda, mau melihat mujizat. Padahal sudah berapa kali Kristus melakukan depan mata. Begitu juga dengan ragi Herodes yang takut kehilangan kuasa, takut kehilangan harta-harta material di dunia ini. Ya saudara, kita harus berhati-hati agar hati kita, agar hidup kita bukan dikembangkan oleh sifat sebegini yang inginkan sesuatu
yang lebih lagi, melihat dan percaya, memberikan syarat tertentu untuk percaya. Dan akhirnya juga saudara, takut akan kehilangan, takut akan kekurangan jasmani dan material. Padahal saudara, kalau kita terbuka, hati kita terbuka, satu roti pun sudah cukup. Bahwa kehadiran Kristus itulah mencukupi segalanya, saudara. Ya, bahwa sebenarnya mereka dalam perahu itu sudah cukup dengan satu roti karena Yesus sudah melakukan mujizat. Tetapi mereka seolah-olah bukan saja lupa akan roti yang mereka ingin bawa, tetapi mereka lupa akan Yesus Kristus yang merupakan roti sejati yang boleh menggandakan kekurangan mereka. Maka saudara, pada hari ini, apakah kita dalam keadaan kurang? Dan kita sering melihat kekurangan jasmani dan material kita, tetapi kita jarang merenung kekurangan rohani kita. Apakah kita seringkali berpikir lupa akan mencukupi dalam beberapa perkara karena kurangnya mungkin hal-hal material yang kita miliki, tetapi kita jarang untuk merenungkan. Bahkan sebenarnya kita jarang untuk ingat akan Tuhan. Apakah kita juga lupa akan Tuhan? Marilah kita merenungkan dalam hati kita. Marilah kita membuka hati kita untuk mengenal Kristus lebih dalam dan percaya bahwa Kristus menyediakan, bahwa Tuhan adalah Allah menyediakan dan mencukupi segala hal dalam kehidupan kita. Dan orang yang bahagia bukanlah yang melihat mujizat dan malaikat, saudara, tetapi mereka yang boleh melihat dosa, kekurangan dalam diri mereka sendiri. Seringkali kita melihat kekurangan jasmani kita, kekurangan uang kita, kekurangan pelbagai material yang kita perlu, tetapi kita jarang melihat dosa dalam diri kita, kekurangan rohani kita. Maka saudara, untuk kita menjadi cukup, untuk kita menjadi bijaksana, yang pertama adalah kita memiliki roti yang satu, yaitu Yesus, yaitu Tuhan. Bahwa akhirnya melalui hikmat, melalui takut akan Tuhan, kita memiliki permulaan hikmat. Melalui rasa cukup dan bijaksana mengatur segala perkara kita, karena bersyukur, di sana kita mendapat kelimpahan dan kita tidak kekurangan apapun. Saudara, pada hari ini Tuhan mau ajak kita berganda. Bukan hanya berganda dari segi jasmani, tetapi berganda dari segi rohani kita. Mari kita renung. Bukan hanya kekurangan jasmani kita. Apakah rohani saya atau kita yang masih kurang? Apakah saya masih belum kuat untuk mengampuni secara rohani, belum kuat untuk mengasihi, belum kuat untuk murah hati, belum kuat untuk menyangkal diri? Itulah yang Kristus minta dalam hidup kita, agar iman kita bertambah, agar kita semakin benci dosa, dan fokus kita bukan lagi pada kekurangan material, tetapi pada Kristus yang mencukupi kita jasmani dan rohani terlebihnya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau menggandakan hidup kami. Dalam keadaan kami bersyukur dan percaya pada Kristus, kami tahu bahwa kami tidak akan kekurangan apapun. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena kami seringkali melihat hal-hal jasmani kami, risau akan kekurangan ini dan kekurangan itu. Walhal Tuhan, lebih dari itu kami ingin melihat kekurangan iman dan rohani kami. Bantu kami untuk berganda dalam rohani kami, agar kami takut akan Tuhan. Barulah kami memiliki permulaan hikmat. Dan akhirnya melalui hikmat itu kami dapat mengatur hidup. Dan hidup kami
akan cukup, karena Tuhanlah yang memimpin kami lewat hikmat yang kudus yang Tuhan sediakan. Melalui satu roti yang hidup, firman yang hidup, kami mampu untuk menjalani hidup hari-hari ini dengan penuh sukacita dan kemenangan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Semua ini kami minta dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. God bless. Haleluya.